Halo sahabat-sahabat Yesus, salam damai sejahtera, kembali bertemu dengan saya. Dan kali ini saya mengajak Anda sekalian untuk kita bersama-sama membahas tema tugas-tugas gereja. Gereja memiliki 5 tugas. Yang pertama yaitu gereja yang menguduskan atau liturgia. Yang kedua, gereja yang mewartakan kabar gembira atau kerigma. Yang ketiga, gereja yang melayani atau diakonia. Yang keempat, gereja yang bersaksi atau martiria. Dan yang kelima, gereja yang membangun persekutuan atau koinonia. Baiklah, bagian pertama kita coba mendalami tentang gereja yang menguduskan atau liturgia. Tugas menguduskan itu dilakukan melalui yang pertama, doa. Doa dan ibadat merupakan salah satu tugas gereja untuk menguduskan umatnya dan umat manusia. Tugas ini sering disebut tugas imamnya gereja. Doa sendiri diartikan sebagai berbicara dengan Tuhan secara pribadi. Doa juga merupakan ungkapan iman secara pribadi dan bersama-sama. Karena itu, doa berfungsi sebagai yang pertama, mengkomunikasikan diri kita kepada Allah. Yang kedua, mempersatukan diri kita dengan Tuhan. Yang ketiga, mengungkapkan cinta, kepercayaan, dan harapan kita kepada Tuhan. Yang keempat, membuat diri kita melihat dimensi baru dari hidup dan karya kita, sehingga menyebabkan kita melihat hidup, perjuangan, dan karya kita dengan mata iman. Dan yang kelima, mengangkat setiap karya kita menjadi karya yang bersifat apostolis atau merasul. Karena itu, syarat berdoa yang baik adalah pertama, didoakan dengan hati. Kedua, berakar dan bertolak dari pengalaman hidup. Ketiga, diucapkan dengan rendah hati. Lalu bagaimana cara berdoa yang baik? Cara berdoa yang baik yang pertama adalah berdoa secara batiniah. Hal ini dapat kita baca dalam Matius bab 6 ayat 5-6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamar. Kedua, berdoa dengan cara sederhana dan jujur. Matius bab 6 ayat 7. Lagi pula dalam doamu, janganlah kamu bertele-tele. Lalu pertanyaan selanjutnya, manakah doa resmi gereja? Doa resmi gereja adalah liturgi. Dalam liturgi, Kristus yang bertindak sebagai kepala dan tubuh, sebagai imam agung kita. Dia merayakan dengan tubuhnya, yaitu gereja, baik di surga maupun di bumi. Ditegaskan pula bahwa gereja di dunia merayakan liturgi sebagai umat imami. Setiap orang bertindak menurut fungsinya masing-masing dalam kesatuan dengan Roh Kudus. Umat Katolik berkumpul menghayati perayaan iman bersama, itu nampak dalam Ekaristi. Dan dalam kelompok kecil, umat Katolik berkumpul menghayati perayaan iman bersama, itu dapat kita lihat dalam KBG kita. Adanya kebiasaan doa bersama di KBG. Contoh tugas pengudusan yang dilakukan oleh anggota gereja, misalnya Bapak Matius yang adalah seorang katekis, selalu dipercayakan untuk memimpin ibadat. Atau juga Domi, seorang siswa SMA yang mendapat tugas untuk memimpin ibadat di sekolah.
Yang kedua, sakramen. Sakramen juga berarti tanda keselamatan Allah yang diberikan kepada manusia untuk menguduskan manusia, membangun tubuh Kristus, dan akhirnya mempersembahkan ibadat kepada Allah. Maka sakramen dalam gereja Katolik mengandung dua unsur hakiki, yaitu forma dan materia. Forma artinya kata-kata yang menjelaskan peristiwa ilahi, sedangkan materia artinya barang atau tindakan tertentu yang kelihatan. Sakramen adalah lambang atau simbol. Asal-usul tanda-tanda atau simbol sakramen yang pertama itu berasal dari ciptaan. Cahaya, air, api, roti, anggur, minyak. Kedua, berasal dari kehidupan sosial. Mencuci, mengurapi dengan minyak, memecahkan roti. Ketiga, berasal dari sejarah keselamatan dalam Perjanjian Lama. Ritus-ritus Paskah, korban, penumpangan tangan, pengudusan. Perlu digarisbawahi bahwa tanda-tanda ini yang bersifat normatif dan tidak berubah, diambil oleh Kristus dan dipakai untuk tindakan penyelamatan dan pengudusan. Dalam gereja Katolik, kita mengenal ada 7 sakramen. Ketujuh sakramen itu kemudian dikelompokkan sebagai berikut. Pertama, sakramen inisiasi. Yang termasuk dalam sakramen inisiasi adalah permandian, ekaristi, dan pengurapan, atau yang sering kita kenal dengan krisma. Kedua, sakramen penyembuhan, yaitu terdiri dari sakramen tobat dan pengurapan orang sakit. Dan ketiga, pelayanan dan perutusan, itu sakramen imamat dan perkawinan. Baiklah sahabat-sahabat Yesus, selain ibadat dan sakramen, dalam gereja Katolik masih juga dikenal istilah sakramentali dan devosi. Sakramentali adalah tanda-tanda suci berupa ibadat, upacara, pemberkatan yang mirip dengan sakramen. Inilah yang disebut dengan sakramentali. Aneka ragam sakramentali. Yang pertama adalah pemberkatan, yakni pemberkatan orang, benda atau barang rohani, tempat, makanan, dan sebagainya. Pemberkatan ibu hamil atau anak, pemberkatan alat-alat pertanian, pemberkatan mesin pabrik, pemberkatan alat transportasi, pemberkatan rumah, patung, rosario, dan makanan. Contoh pemberkatan alat-alat pertanian itu kita sebut saja Bapak Thomas, seorang petani modern yang sangat kreatif. Untuk menunjang pekerjaannya, dia membeli 3 unit traktor dan mesin panen. Sebelum mesin-mesin itu dioperasikan, dia mengundang pastor untuk memberkati traktor dan mesin panen tersebut. Pemberkatan atas orang atau benda atau barang tersebut adalah pujian kepada Allah dan doa untuk memohon anugerah-anugerah dari Allah. Yang berikut pemberkatan dalam arti tabisan rendah, yakni pentabisan orang dan benda. Contoh pentabisan atau pemberkatan orang itu lektor, aikolit, dan katekis. Pemberkatan benda atau tempat untuk keperluan liturgi, misalnya pemberkatan gereja atau kapel, altar, minyak suci, dan lonceng. Kemudian, apa itu devosi? Devosi itu adalah bentuk-bentuk penghormatan atau kebaktian khusus orang atau umat beriman kepada rahasia kehidupan Yesus tertentu. Misalnya, kesengsaraannya, hatinya yang maha kudus, sakramen maha kudus, dan sebagainya. Devosi juga adalah penghormatan kepada orang-orang kudus,
Misalnya, devosi kepada Bunda Maria dengan melakukan novena 3 kali Salam Maria, berdoa rosario, berziarah ke Gua Maria pada bulan Mei dan Oktober. Segala macam bentuk devosi ini bersifat sukarela atau tidak mengikat atau tidak wajib, dan harus bertujuan untuk semakin menguatkan iman kita kepada Allah dalam diri Yesus Kristus. Tugas gereja yang kedua itu mewartakan kabar gembira atau kerigma. Dalam diri Yesus dari Nazaret, sabda Allah tampak secara konkret manusiawi. Penampakan itu merupakan puncak seluruh sejarah pewahyuan sabda Allah. Dalam gereja, kita mengenal ada 3 bentuk sabda Allah. Yang pertama, sabda atau pewartaan para rasul sebagai daya yang membangun gereja. Kedua, sabda Allah dalam kitab suci sebagai kesaksian normatif. Ketiga, sabda Allah dalam pewartaan aktual gereja sepanjang zaman. Matius 28 ayat 18-20 menuliskan, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Pesan teks di atas bagi kita adalah bahwa Yesus memerintahkan kita untuk mewartakan Injil. Kita dapat mewartakan Injil itu secara verbal melalui kata-kata atau kerigma, tetapi juga dengan tindakan atau martiria. Pewartaan verbal itu dapat dilakukan melalui: pertama, khotbah atau homili. Contoh khotbah pastor di hari Minggu. Kedua, pelajaran agama di sekolah. Ketiga, katekesi umat. Keempat, pendalaman kitab suci. Bagian yang ketiga, gereja yang melayani atau diakonia. Gereja atau umat Allah itu dipanggil untuk melayani manusia, seluruh umat manusia. Melayani adalah kata penting dalam ajaran Yesus. Pada malam perjamuan terakhir, Yesus membasuh kaki para muridnya. Sikap ini menunjukkan bahwa para pengikut Yesus harus merendahkan diri dan rela menjadi pelayan bagi sesamanya. Jika orang ingin menjadi terkemuka, ia harus rela menjadi pelayan. Yesus sendiri menegaskan, Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Markus bab 10 ayat 45. Itulah sikap yang diharapkan oleh Yesus terhadap murid-muridnya. Dan gereja mempunyai tanggung jawab untuk melayani manusia. Dasar pengabdian gereja adalah imannya akan Kristus. Barang siapa menyatakan diri murid Kristus, ia wajib hidup seperti Kristus. 1 Yohanes bab 2 ayat 6. Kristus yang mengambil rupa seorang hamba. Filipi bab 2 ayat 7. Tidak ada artinya jika murid-murid Yesus itu mengambil rupa seorang penguasa. Melayani berarti mengikuti jejak Kristus. Lalu pertanyaan muncul, apa dasar pelayanan dalam gereja? Dasar pelayanan dalam gereja adalah semangat pelayanan Kristus sendiri. Barang siapa menyatakan diri murid, ia wajib hidup sama seperti Kristus. 1 Yohanes bab 2 ayat 6. Yesus yang mengambil rupa seorang hamba. Pelayanan berarti mengikuti jejak Kristus. Perwujudan iman Kristiani adalah pelayanan. Yesus bersabda, "Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna.
kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Lukas 17 ayat 10. Pelayanan Kristiani adalah sikap pokok para pengikut Yesus. Dengan kata lain, melayani sesama adalah tanggung jawab setiap orang Kristiani sebagai konsekuensi dari imannya. Dengan demikian, orang Kristen tidak hanya bertanggung jawab terhadap Allah dan Putranya Yesus Kristus, tetapi juga bertanggung jawab terhadap orang lain dengan menjadi sesamanya. Ciri-ciri pelayanan dalam gereja. Ciri-ciri pelayan dalam gereja itu yang pertama, bersikap sebagai pelayan. Kedua, kesetiaan kepada Kristus sebagai Tuhan dan Guru. Ketiga, orientasi pelayanan gereja terutama ditujukan kepada kaum miskin. Dan keempat adalah kerendahan hati. Pertanyaan muncul, apa bentuk pelayanan dalam gereja? Pelayanan dalam gereja itu ada dua, pelayanan internal dan pelayanan eksternal. Pelayanan internal atau pelayanan ke dalam adalah pelayanan untuk membangun jemaat. Pelayanan ini pada dasarnya dipercayakan kepada hierarki, tetapi awam pun dapat diharapkan berpartisipasi di dalamnya. Misalnya dengan melibatkan diri dalam kepengurusan Dewan Keuskupan, melibatkan diri dalam Dewan Paroki, mengambil bagian dalam pengurus wilayah atau lingkungan, dan mengambil bagian dalam pengurus KBG. Kedua, pelayanan keluar yang lebih difokuskan adalah pelayanan demi kepentingan masyarakat luas. Bentuk pelayanan Gereja Katolik Indonesia untuk masyarakat luas antara lain pelayanan di bidang kebudayaan dan pendidikan, bidang kesejahteraan, bidang politik, dan hukum. Contoh pelayanan di bidang pendidikan dan kebudayaan itu dapat kita temukan di setiap kampung-kampung kita. Coba kamu perhatikan sekolah-sekolah Anda di kampung. Di kampung-kampung itu banyak sekali sekolah dasar dengan nomenklatur sekolah dasar Katolik. Ini adalah sebuah bukti keterlibatan gereja di dalam kegiatan pelayanan eksternal atau pelayanan keluar. Tugas gereja yang berikut adalah martiria atau memberikan kesaksian. Injil pertama-tama diwartakan dengan kesaksian, diwartakan dengan kata-kata, tingkah laku, dan perbuatan. Gereja juga mewartakan Injil kepada dunia dengan kesaksian hidupnya yang setia kepada Tuhan Yesus. Para murid Yesus dipanggil supaya mereka menjadi saksinya, mulai dari Yerusalem yang kemudian berkembang ke seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Menjadi saksi berarti menyampaikan atau menunjukkan apa yang dialami dan diketahuinya tentang Yesus Kristus kepada orang lain. Penyampaian penghayatan dan pendalaman akan Yesus itu dapat dilaksanakan melalui kata-kata, sikap, dan perbuatan nyata. Menjadi saksi Kristus ternyata dapat menuai banyak risiko. Seperti yang dikatakan Yesus, kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Yohanes 16 ayat 2. Dalam gereja Katolik, martir pertama yang mempertaruhkan nyawanya dengan mati dirajam adalah Santo Stefanus, yang pestanya selalu kita rayakan pada tanggal 26 Desember. Dalam sejarah gereja, kita juga tahu bahwa banyak orang telah bersedia menumpahkan darahnya demi imannya akan Kristus dan ajarannya. Mereka itulah para martir. Mereka mati demi imannya kepada Kristus. Ada yang bersedia mati daripada harus mengkhianati imannya akan Kristus. Ada pula martir yang mati karena memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bagi orang-orang yang tertindas.
Tugas gereja yang terakhir adalah membangun persekutuan atau koinonia. Dalam kitab suci dikatakan, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Efesus 2 ayat 19. Artinya bahwa kesatuan dan kebersamaan orang-orang percaya di dalam Kristus disebut persekutuan. Kata yang dipakai untuk persekutuan dalam bahasa Yunani adalah koinonia, yang berasal dari kata dasar koinos, yang berarti lazim atau umum. Artinya berkaitan dengan kebersamaan. Dalam Galatia bab 2 ayat 9, itu digambarkan bahwa Paulus dan Barnabas dengan berjabatan tangan sebagai tanda persekutuan diterima secara penuh dalam persekutuan yang dijadikan oleh iman bersama kepada Kristus. Tanda hubungan erat antara kedua belah pihak bahwa mereka bersekutu dalam Kristus. Maka koinonia mempunyai dasar dan tujuan yang berasal dari Yesus Kristus. Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32-37 itu menggambarkan cara hidup jemaat perdana yang pada saat itu sampai saat ini masih relevan dengan situasi kita. Saya coba membaca kutipan teks Kisah Para Rasul ini. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki para rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Kalau teks ini atau kutipan teks ini untuk kita sekarang dihayati secara harafiah, maka kita pasti akan diklaim sebagai orang yang tidak waras. Tetapi pesan moral yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan teks Kisah Para Rasul ini adalah solidaritas. Solidaritas itu adalah sifat satu rasa atau senasib, perasaan setia kawan. Baiklah sahabat-sahabat Yesus, lalu apa ciri utama cara hidup jemaat perdana? Ciri utama cara hidup jemaat perdana yang dikisahkan dalam Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32-37 adalah: pertama, persaudaraan atau persekutuan; kedua, mendengarkan sabda atau pengejaran; ketiga, pelayanan terhadap sesama atau solidaritas; yang keempat, perayaan iman atau pemecahan roti atau doa; dan yang kelima, memberi kesaksian iman tentang Tuhan melalui cara hidup mereka. Karena cara hidup mereka itu, maka para rasul kemudian disukai semua orang, dan setiap hari jumlah mereka makin lama makin bertambah, dan mereka sangat dihormati orang banyak. Gereja kemudian meneladani persekutuan para rasul, dan persekutuan terkecil umat Katolik itu nampak di KBG kita.